kita sebelum acara mulai, kita berdoa dulu bro ya. Harapannya agar acara kita malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman semua juga bisa dapat pengetahuan lah dari event malam ini. Saya pimpin doanya bro. Kita berdoa ya teman-teman Dex Capital ya, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, mungkin langsung saja. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya bahwasanya malam hari ini kita akan diskusi sharing santai dengan salah satu project yang kemarin luar biasa. Sebelumnya saya kacaukan kongres dulu bro. Tadi malam ILO-nya, initial line offering-nya dalam hitungan menit udah sold out bro ya. Bahkan ini kita salah satu Dex Lover, Om Jimmy sampai gini dia, sampai kehabisan, nggak bisa. Nanti kita bisa dengar sharingnya Om Jimmy tadi malam, ternyata padahal udah begadang sampai tengah malam, ternyata habis tuh. Ya, oke mungkin langsung aja ya teman-teman ya, kita dengarkan. Mungkin nanti Bro Andre bisa sharingkan sedikit bro nggak? Jadi PC Gamer ini kan kalau boleh lihat salah satu project yang punya fundamental yang kuat loh. Jadi underlying-nya udah ada. Kadang-kadang kan project di luar sana kan coming soon bro. Coming soon maksudnya dia bikin project tapi projectnya belum ada seperti itu tuh nggak. Nah sehingga banyak banget akhirnya project tersebut jadinya muntaber bro. Kalau beli bilang muntaber, mundur tanpa berita, betul nggak? Nah tapi di sini kalau kita lihat PC Gamers kan kalau beli pelajari, pertama dia fundamentalnya sudah ada juga marketplace bro ya, yang apa jual-jual kayak voucher game segala macam. Yang kedua dia juga di backup sama backer dan partnership yang sudah ternama juga. Seperti apa nanti prosesnya? Mungkin langsung aja bro, waktu dan kesempatan saya persilakan. Silakan bro. Oke, terima kasih Bli untuk waktunya. Yang pertama, saya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman Dex Capital. Makasih banget udah diizinin untuk hadir di sini. Kita sebenarnya pengen sharing aja gitu, karena kedepannya tuh harapannya dari sisi PC Gamer sendiri di Indonesia nanti semuanya dari sisi segmen apapun kita akan teredukasi, terutama dari sisi kripto. Nah, mungkin di sini banyak teman-teman yang belum mengenal tentang dari sisi PC Gamers, dan saya sendiri ingin memperkenalkan diri. Saya Rako, perwakilan dari PC Gamers as blockchain team. So daripada kita banyak basa-basi ya Mas Bli ya. Jadi aku juga rancu nih manggil Mas Bli dua jadinya. Okay. Ya, mungkin gini aja bro, sedikit aja bro, kan istilahnya Bli pun juga masih agak-agak belum ada pencerahan nih sama PC Gamer nih. PC Gamer kan satu dia istilahnya games juga, marketplace juga, satunya lagi bikin run apa tuh metaverse juga gitu nggak? Nah ini di antara project ini mana dulu nih nanti yang difokuskan, dan seperti apa nanti kalau seandainya kita ini punya land di Runverse itu seperti apa potensinya ke depannya gitu loh. Mungkin ini udah langsung spesifik ya Bli ya ternyata ya. Iya, harus langsung bro. Silakan bro. Oke, paling aku agak sedikit menjelaskan dulu nih Bli tentang apa PC Gamers-nya ini. Sebenarnya PC Gamers itu suatu platform social commerce yang dimana memang memprioritaskan segala kebutuhan tentang gamers. Jadi kita bergerak itu bukan hanya dari segi kebutuhan sosial platformnya aja, dan yang memang existing sekarang udah ada itu ada di social marketplace. Yang teman-teman nanti bisa research lebih mendalam tentang social marketplace kita, apakah memang hanya sekedar existing ada produknya atau memang sudah ngading dan sudah terdengar belum di luar sana. Teman-teman bisa bantu research sendiri nanti, karena based on di sini kita tetap menekankan untuk teman-teman di Dex Capital juga untuk research ya Bli. Itu yang utama. Dengan adanya kebutuhan di sini, makanya kita juga moving ke Web3 project gitu. Nah, dari Web3 project itu kenapa kita memutusin untuk ke sana? Karena satu sisi untuk kebutuhan yang sekarang itu semuanya perkembangan digital itu sangat pesat nih Bli. Nah, makanya di PC Gamers sendiri mencoba menghadirkan platform yang dimana benar-benar semua kebutuhan gamers itu nanti akan dihadirkan di sini. Oke, kita lebih detailnya dulu. PC Gamers adalah sebuah company
yang mana untuk dasar hukumnya, legalitasnya, semuanya teman-teman bisa langsung search pendirian legalitas kita. Itu semua terdaftar sesuai dengan ketentuan yang pemerintah berlakukan di Indonesia. Itu yang pertama untuk fundamental. Dan untuk dari sisi developernya sendiri, kami fully doxed. Saya terutama sebagai perwakilan dari tim blockchain, di luar dari para co-foundernya dan para founder, itu semua memang benar-benar ingin menunjukkan tentang base fundamentalnya dari sisi blockchain dan crypto ini sendiri, yaitu adalah transparansi. Karena kalau kita berbicara project, banyak project di luar sana yang bersifat anonim. Nah, ini juga salah satu sebagai fundamental pertimbangan sebuah instrumen investasi. Gambarannya seperti itu. Untuk teman-teman nanti kalau memang pengen lebih lanjut tahu tentang apa sih Project VC Gamers, mungkin bisa langsung visit website official kita di tokenvcgamers.com. Jadi di situ teman-teman bisa search semuanya segala macam. Oke, itu mungkin sedikit perkenalan tentang apa sih VC Gamers dan visinya itu ditujukan untuk siapa. Oke, menyambut pertanyaan dari Bli yang tadi. Untuk yang sekarang itu adalah transfers ya. Nah, ini pengen dibuat lebih clear dulu nih Bli. Sorry ya kalau agak noise ya karena ada di balkon kantor. Oke, nggak apa-apa bro, lanjut bro. Jelas kok. Dari sisi produknya sendiri, sebenarnya VC Gamers itu bukan hanya terpaku di 1-2 produk gitu. Nah, Transfers ini merupakan adalah salah satu produk yang dimana di dalamnya adalah kolaborasi dari 4 company. Yang biasa mungkin teman-teman udah pernah dengar, dari salah satunya Rans Entertainment, VC Gamers, terus ada Sinta VR, serta Banks. Itu di dalamnya semua kita adalah project kolaborasi. Jadi Transfers ini merupakan salah satu produk. Jadi bukan main produknya apakah ini nanti akan mengarah ke Transfers, no, but ini adalah salah satu produk yang memang VC Gamers sajikan. Selain itu kita juga udah ada existing platform seperti social e-commerce yang teman-teman bisa tahu. Jadi sebelum adanya project atau produksi token ini, kita memang sudah running. Jadi untuk menjawab segala kebutuhan, kita hadirkan produk-produk yang memang dimana bertujuan untuk mengembangkan apa sih yang bisa menjadi solusi terutama di era globalisasi yang seperti saat ini. Nah, kita fokus ke Transfers untuk sekarang. Transfers sendiri sebelumnya teman-teman juga kalau bisa diinformasikan ada Flashbit yang dimana memang ada land priority di sekitaran area Rans Entertainment itu yang nantinya pasti akan ada privilege tertentu. Di situ kemarin waktu Flashbit kita sold di 188 PCG atau around 150 juta IDR. Nah, baru kemarin nih Bli, itu ada momen yang seperti tadi Bli sampaikan juga untuk ILO 1.1 yang total land di offer kemarin itu sebanyak 547 land, itu ada sold out-nya itu less than 30 minutes gitu. Nah, tapi saya juga di sini ingin sekalian menyampaikan permohonan maaf dari sisi tim teknikal, dari sisi VC Gamers karena sebenarnya jam untuk dimulainya ILO yang kemarin 1.1 itu di jam 9, tapi karena ada kendala teknis yang benar-benar di luar prediksi kita, itu kita jadi mundur ke jam 10:05. Makanya nanti itu akan menjadi evaluasi kita juga ke depannya. Jadi sekali lagi dari sisi VC Gamers ingin mengucapkan permohonan maaf. Jadi teman-teman itu menunggu. Oke, keuntungan dari para pemilik plan yang kemarin dapat ya di ILO itu sendiri. Apa sih yang nanti akan didapatkan di ILO-nya? Mungkin saya bantu sedikit untuk share screen ya Bli tentang sekilas aja nih silakan. Apa sih yang di Transfers ini? Bentar. Silakan bro. Oke. Oke, jelas ya Bli? Jelas bro. Oke, nah yang pertama dari sisi ini kita pengen ngasih tahu dulu, Transfers ini adalah first metaverse in Indonesia. Kenapa kita bisa berbicara first metaverse? Karena dari satu sisi kita untuk project yang mana produknya itu salah satunya adalah metaverse yang berani menyajikan secara langsung experience kepada publik di Indonesia terutama, itu kita sudah bisa dirasakan langsung nih. Contohnya seperti ILO yang kemarin dilakukan. Ini merupakan dasar dari pembuktian bahwa progres ini bukan hanya sekedar wacana
atau yang tadi beli bilang yang mundur secara perlahan. No, but ini adalah salah satu penunjukan bahwa kita memang benar-benar serius untuk menggarap setiap produk yang memang kita sajikan ke publik. Oke, di dalam Runverse ini jika dilihat secara global, nanti kita bisa mendefine apa sih kita ingin menjadi apa di land-land tersebut. Ini akan spesifik masing-masing setelah semuanya running well, setelah proses ILO semuanya disampaikan kepada publik, setelah semua circulatingnya itu tercapai, maka nanti seluruh fitur ini akan dapat dirasakan secara langsung para pemilik land. Nah, apakah nanti yang tidak memiliki land tetap bisa berkontribusi di Runverse? Pastinya bisa. Karena apa? Konsep yang kita sajikan di awal adalah kita ingin semua orang dapat mengakses. Tetapi yang membedakannya adalah nanti di saat salah satu sisi mempunyai gear, contohnya seperti VR sendiri, itu bisa merasakan experience lain. Jadi selain yang memiliki VR, semuanya juga bisa akses, terutama di mobile phone. Oke, untuk role-nya di sini kita sebagai player, entertainment and performers. Nah, entertainment and performers ini juga ada banyak. Contoh kalau kita bisa simpulkan, teman-teman nih punya hobi stand up comedy, nanti bisa buat event di land tersebut. Ini salah satu yang bisa saya sampaikan gitu. Di game developers and publisher, mungkin teman-teman udah pernah tahu project-project yang memang sudah besar sebelumnya seperti Sandbox. Di dalamnya juga masih ada beberapa game dan publisher developer sangat welcome untuk berkontribusi nantinya di dalam Runverse. Jadi memang benar-benar semua segmen kita tuh benar-benar nyarinya adalah kolaborasi, bukan bersaing. Oh, project A, project B, project C, no. Tapi di mana tempat kita bisa berkolaborasi dan memang bertujuan sama, why not gitu? Kenapa enggak untuk kita lakukan? Lalu untuk sisi brand owners, contohnya seperti yang sekarang ada beberapa partnership yang memang sudah melakukan agreement terhadap kita, yang nantinya di situ bisa mempublikasikan brand apa saja yang mereka tampilkan di situ. Let's say kita seperti di event Gias atau pameran otomotif. Nah, nanti pameran tersebut akan bisa dipindahkan di Runverse ini sendiri. Jadi tanpa secara langsung kita visit, kita bisa merasakan experience secara realnya di Runverse. Nah, untuk investor itu nanti akan banyak lagi yang bisa di-define. Contoh keunggulan-keunggulan si pemilik landnya tadi. Oke, ini ada beberapa role ya Bli yang bisa tak bantu sampaikan. Nah, mengerucut lagi nih, untuk yang udah dapat landnya, sekarang kan sebenarnya kita ini masih dalam proses. Sebentar, saya better tuh kayaknya mesti on video. Oke, di sini untuk yang udah dapat landnya, apa sih yang bisa kita lakukan? Seperti apa sih nanti bentuk dari land tersebut di saat kita bisa merasakan experience langsung di dalam metaverse tersebut, terutama di dalam Runverse. Oke, di sini nanti teman-teman akan mendapatkan building secara default sesuai dengan ini saya bingung, udah boleh nyampein atau belum? Oke, di sini nanti akan teman-teman secara default akan mendapatkan bangunan sesuai dengan ukuran land yang teman-teman dapatkan di situ. Nah, untuk penerapan secara teknikalnya itu nanti kayaknya kita bisa skip ke next-nya, Bli. Karena ini agak keren dan bentuk buildingnya sebenarnya kita juga udah punya prototype, udah punya hal yang bisa disajikan, tapi balik lagi dengan mandatori bapak-bapak di atas itu kita pengennya bener-bener apa yang disajikan itu bener-bener well prepared. Udah bener-bener matang, jadi minim banget untuk seperti bug macam itu benar-benar kita minimalisir sebelum kita sajikan. Nah, untuk si pemilik land yang jelas di setiap wave-nya nanti akan didesain untuk perbedaan harga. Satu sisi yang mendapatkan di point 1, di wave 1 atau wave 2, wave 3, pastinya nanti itu akan berpengaruh. Tuh, karena dari sisi land yang disediain aja nih Bli, land offeringnya kita hanya 24.000 secara total. 24.000 land. Nah, di land-land tersebut semuanya nanti jika memang telah terjual habis, apakah akan ada penambahan land? Jawabannya secara pasti tidak akan ada penambahan land. Jadi fixed jumlah land yang akan dijual atau di-offer dari awal, biarpun nantinya kebutuhan market itu atau demand-nya terus meningkat, kita tetap memberikan 24.000 itu sebagai salah satu eksklusivitas bagi pemilik land tersebut.
itu adalah jawaban kenapa sih kita mesti dapat si land-nya ini tadi. Nah, kalau untuk dapat role-nya mungkin nanti teman-teman bisa langsung visit ke website ini Bli. Karena nanti di sini teman-teman bisa lebih dalam nih dari sisi white paper segala macam. Itu bisa lebih detail semua. Kayak gitu Bli. Oke, mungkin sedikit pengenalan tentang PC Gamers-nya dan terutama The Transfers di situ. Oke, ada lagi? Mungkin ini si Mas Bro Brewok ini bisa dikenalin dikit nih. Ini kayaknya kayak Halo. Anu nih, saudaranya anu nih, Tengku. Siapa? Tengku, Ya, Bro. Tengku Wisnu. Tengku Wisnu. Bisa dikenalin Bro di PC Gamers nih, sebagai baru apa join Bro? nih. Sebagai community lead, bareng sama teman-teman juga ya. Kemarin juga sempat ada kontak-kontakan dengan Bli ya, bareng Mas Ferry juga. Oke, siap. Mungkin sedikit gini Bro, ini kan istilahnya ya sedikit aja sih. PC Gamer nih kira-kira dari supply-nya dia berapa Bro? Kemudian kan Bli dengar juga dia kemarin baru merilis kayak fitur staking, kemudian swap juga. Betul. Yang terakhir bisa disonding juga ke teman-teman Dex Lover masalah PCG airdrop itu loh Bro. Nah, itu gimana tuh? Silakan. Oke, dari mana Bli? Sorry Bli. dari VCG airdrop dulu aja kali Mas Dani bisa bantu jawab. Boleh. Oke, airdrop itu kita bakal ada sampai tanggal 11 Juni nanti ya, yang akan didistribusi di tanggal 17 Juni. Nah, itu sifat dengan total rewards-nya itu 50.000 VCG Bli. Kalau untuk airdrop-nya ya, jadi semua orang bisa ikut dan bisa join untuk event airdrop di VCG token kayak gitu. Nah, untuk total supply-nya juga kita 100 juta. Ya, benar Mas Rako ya, 100 juta. Banyak banget. Dan itu udah fix. 100 juta dan itu jadi memang dari kita kontrak udah nggak bakal ada minting untuk pertambahan. Yes, betul banget. Gak akan pernah nambah dan gak akan pernah ngurang ya, tetap 100 juta total supply-nya. Terus tadi satu lagi apa? Sorry. Ya. Masalah gininya Bro, kan sudah ada di fitur staking juga, dan untuk pembeliannya pun juga nggak usah kayak di market lain, di webnya PC Gamer pun juga bisa gitu loh. Boleh aku bantu jawab sama Mas Rako kalau untuk staking. Oke, kasih detailnya nih Bli. Kita supply itu ada 100 juta dan secara tokenomic supply-nya semua bisa dicek di situ dan transparansinya semua juga udah terlihat. Vesting kita udah nggak ada vesting lagi sampai sekarang. Nah, ya, betul. Kalau nantinya ada vesting, apa sih yang akan di vesting? Yang pertama adalah hasil penjualan dari si land-nya itu sendiri. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang pertanyaan, apakah nanti ini akan di-burn atau tidak? No, karena kita ingin terus menjaga supply itu tetap 100 juta. Jika dilihat dengan ekosistem yang sebenarnya ada di roadmap-nya dari PC Gamers ini sendiri, karena roadmap yang sekarang muncul itu adalah roadmap. Ini overlap nggak, Mas Dani? Tolong nanti kasih tahu saya kalau emang ada hal. Saya jagain kok Mas, tenang aja. Jadi dari sisi roadmap, pokoknya kalau Dex Capital tuh wajib harus gini Bro, harus sounding update yang tidak pernah disonding di tempat lain Bro. Itu privilege Bro. Agak berat. Boleh cuma dikit-dikit aja nih Mas Rako. Dikit-dikit aja. Hubungan sama kerjaan soalnya Mas Bli. Oke, siap. Oke. Nah dari fix supply itu sendiri nanti akan divesting. Jadi untuk para partner-partner juga nanti yang memang berkontribusi itu benar-benar akan di-lock dan pembeliannya apakah lewat DEX segala macam. Untuk skema itu nanti pasti akan kita sajikan. Jadi untuk transparansinya udah otomatis semua transparan. Nah, untuk yang fitur-fitur sekarang yang udah kita rilis gitu sesuai dengan roadmap yang berjalan, kita udah cross chain ke jaringan Ethereum yang nantinya akan ada lagi di jaringan berikutnya. Itu progresnya kira-kira kapan? Tinggal ditunggu, tapi yang jelas semua proses itu berjalan gitu. Dan sebenarnya intinya semua proses itu berjalan. Nah, terus dari sisi produknya kita juga ada fitur lain seperti staking, swap. Nah, untuk staking sendiri teman-teman bisa langsung akses di token.pcgamers.com. Di situ nanti bisa terlihat semua nih apa sih benefitnya sebagai holders kalau teman-teman staking di durasi waktu tertentu. Di situ nanti teman-teman bisa untuk langsung cek di situ. Nah, ini Bli mungkin yang cukup menarik untuk dari sisi fundamental ya Bli. Jadi teman-teman di sini juga biar nggak bias tentang
ini project apa emang cuman disampaikan begini A, B dan C? No. Project kita itu benar-benar transparansi dengan apa? Kemarin kita di Certic, all feature dari Certic, salah satu auditor terbesar di dunia kripto juga. Pasti teman-teman juga yang memang udah lama di dunia kripto ataupun yang baru pasti udah banyak sedikit banyak mengenal tentang auditor ini. Kita full feature make yang ada di Certic sampai dengan KYC, lalu untuk dengan Skynet, untuk live chart segala macam itu semuanya kita secara transparan memang sudah kepleset tuh. Iya, saya grogi sama Beli jujurnya ini karena ada banyak yang nggak bisa disampaikan sebenarnya. Cuman boleh lah dikit-dikit ya, Mas Rako ya. Jadi secara fundamental itu memang benar-benar kita pengen make sure bahwa ini benar-benar project yang safe for everyone gitu. Kalau untuk apakah produk ini akan dilanjutkan segala macam, setiap produk yang memang sudah di sounding bisa dipastikan progresnya terus berjalan dan itu akan diselesaikan gitu. Terutama di roadmap yang seperti sekarang, terutama apa yang ada di white paper, semua teman-teman bisa sajikan itu akan terus di-develop. Itu dari satu sisi fitur-fitur yang memang kita punya. Contohnya seperti itu sih, Bli. Jadi kita benar-benar nggak main-main untuk main sounding aja, Bli, seperti itu. Karena setiap langkah yang kita ambil itu selalu berhati-hati dan kita bertanggung jawab atas apa yang udah kita announcement seperti itu. Betul. Siap. Betul. Itu poinnya. Kalau dilihat sih, memang betul. timnya PC Gamer memang sangat profesional ya. Saya lihat tim-timnya, jadi semua benar loh. Saya berapa kali istilahnya kita kan juga punya grup khusus ya sama beberapa perwakilan dari PC Gamer kan. Jadi quick respon juga seperti itu. Nah mungkin sedikit bro, mungkin sebelum kita buka sesi tanya jawab, yang menarik gini bro, karena beli lihat ini kan Runverse ini kan mungkin the first metaverse di Asia ya mungkin ya. Yes, betul. Di Asia kan, bahkan kemarin sempat katanya ada penjualan satu petak tanah di sana itu sampai laku 150 juta loh. Ngalah-ngalahin yang di tanah yang kita asling aja di samping kampung saya itu. Nah, terus kenapa kok antusiasnya para investor tuh begitu excitednya bro? Maksudnya apa sih? Maksudnya kan yang namanya kita sebagai investor kan kita pengennya pasti istilahnya mendapatkan profit yang maksimal lah gitu loh. Nah apa sih yang membedakan Runverse-nya di PC Gamer ini dibandingkan dengan yang lain? Yang pertama, yang kedua nanti konsep Runverse ini kayak gimana bro gitu loh? Karena beli dengar katanya nanti kenapa yang PC Gamers ini tidak akan di-burn, akan benar-benar 100 juta dia, karena nanti setiap transaksi di Runverse tersebut akan menggunakan token VCG ini. Itu nggak sebagai alat bayar lah anggap ya, walaupun memang di Indonesia kan tidak bisa ya, tapi kalau untuk di dunianya sendiri di Runverse itu kan itu token VCG itu akan dipakai sebagai alat bayar untuk melakukan transaksi di Runverse tersebut. Nah artinya kalau itu misalnya make it happen, bisa dibayangkan kan value dari token VC ini seperti apa atau enggak? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak bro? Nah, oke. Thank you banget Bli ini sebelum kita move ke next pertanyaan dari teman-teman mungkin ya Bli. Oke. Jadi gini, konsep kenapa kita berbicara bahwa memang 100 juta itu adalah fixed supply karena satu sisi sebelum produk-produk itu diluncurkan, kita juga pasti udah melakukan perhitungan, melakukan strategiknya seperti apa, membayangkan nantinya ini akan seperti apa yang memang diproyeksikan itu diterapkan dalam perhitungan yang benar-benar sesuai dengan pergerakan ini seperti apa. Nah, akhirnya kita bisa men-state bahwa fixed supply ini memang untuk benar-benar pergerakan di dalam ekosistem VCG ini nanti ke depannya gitu, terutama VC Gamers ya, karena VCG ini adalah salah satu produk Bri. Jadi bukannya VCG ini adalah proyek utamanya, no. VCG ini adalah produk yang dimana memang sebuah company yang bertujuan memang fokus untuk dalam bidang game atau menyediakan segala macam yang untuk berhubungan dengan gamers. Nah, kita menyediakan hal itu. Untuk satu sisi dari si supply ini tadi, kenapa nanti circulatingnya terus akan menjadi supply demand kan berlaku ya Bli, kalau dari token kelangkaan itu juga pasti akan mempengaruhi price. Jadi akan mempengaruhi harga gitu. Dari satu sisi partner-partner yang memang berkaitan dengan kita sendiri itu memang berkomitmen untuk jangka panjang, untuk building ke depannya ini seperti apa. Karena finalnya adalah suatu project yang memang benar-benar
memiliki produk utility yang dapat dirasakan. Untuk dari sisi listingnya sendiri kita tahu final yang terbesar sekarang ada di Binance gitu. Jadi memang goalsnya, salah satu goalsnya adalah ke Binance. Apakah possible untuk VC gamers masuk ke Binance? Tungguin Nah, aja nanti ya. announcement-nya. Yang jelas circulating supply itu sendiri memang udah terkonsep karena nanti gini Bli, di Runsverse ini sendiri itu akan berkaitan dengan NFT marketplace. NFT marketplace akan berkaitan juga dengan yang lain, contoh seperti NFT Launchpad. Jadi semua ini memang benar-benar dengan supply yang ada seperti ini itu dirasa memang suatu hal yang presisi gitu untuk produk apa saja yang memang akan kita sajikan. Contoh sekarang kayak aplikasi yang memang udah kita rilis. Apakah sudah terintegrate? No. Kita belum mengintegrasikan. Karena apa? Nantinya proses integrasi tersebut akan sangat mempengaruhi, salah satunya adalah pricing, karena balik lagi, quality produk itu menentukan harga di pada akhirnya. Itu satu sisi yang mesti diterapkan ke teman semua Bli. Oke, itu Siap. pertanyaan. Thank you, bro. Ya, ini sebenarnya ada pertanyaan lanjutan, tapi nantilah. Ini soalnya teman-teman udah pada nggak sabar semua nih bro, mau nanya. Ini udah angkat tangan semua. Oke, langsung aja mungkin pertanyaan yang pertama dari Singadonga, silakan bro. Malam. Ya, halo. Malam. Malam semuanya. Mau tanya, Bli, itu kan ada penjualan untuk LED-nya. Itu pakai token PCG atau bisa pakai BNB atau BUSD atau gimana? Sorry, penjualan untuk apanya? Itu kan ada penjualan LED-nya. Itu untuk membelinya itu pakai token PCG apa pakai token BNB atau BUSD? Terima kasih. Oke, thank you bro. Pertanyaan 3 poin. Dani, gimana caranya untuk membeli ILO itu aja poinnya, simpelnya pertanyaannya bro. Siap. Jadi bisa kita jelasin juga. Tadi udah kita jelasin ya, segala sesuatu yang ada di Runsverse nantinya akan digunakan hanya token PCG token ini sendiri ya. Dan untuk penjualan dan lain-lain tuh pasti kita menggunakan PCG token. Nah, gimana cara dapetinnya? Bisa melalui di PancakeSwap dan di Indodax juga kita udah ada. Paling itu sih, cukup menjawab mungkin. Terima kasih. Jadi overall itu kan PCG only. Itu kan sudah sold out bro, anunya Yes, yang pertama. Ada kira-kira ada gini nggak, ada bocoran nggak untuk ILO keduanya kapan? Pasti ada nanti di announcement. Berikutnya sudah tak pancing-pancing loh, nggak kepancing. Oke. Pastinya Dex Capital kita bakal ngabarin lebih awal dong. Ini aku udah nyiapin satu spill sih paling Bli. Cuman next dulu aja. Thank you bro. Oke, selanjutnya ada Ega Dharma, silakan. Halo Ega Dharma, masih di sini? Halo. Ya, silakan bro. Oke, di sini saya mau nanya. Tadi kan dijelaskan ada fitur stakingnya tuh. Untuk fitur stakingnya itu rewardnya itu apa ya? Misalnya PCG, apakah koin kripto lainnya misalnya BNB atau BUSD? Terus yang kedua kan ini ada real project-nya. Kan apa ya? Kalau nggak salah saya lihat katanya ada kayak jual diamond itu. Yaitu jual diamond betul. Di segala game apa satu game misalnya gitu, atau jual alat-alat gamer seperti keyboard atau apa gitu. Oke, terima kasih. Oke, thank you bro. Ini pertanyaan menarik nih bro. Silakan, siapa yang dulu menjawab? Oke, mungkin tak bantu jawab ya. Thank you banget pertanyaannya dari Bro Ega. Nah, untuk satu pertanyaan yang di marketplace-nya sendiri, untuk existing sekarang kita diamond itu adalah semua produk digital. Jadi yang memang berkaitan dengan top up diamond seperti itu kita bisa visit di vcgamers.com. Jadi game apapun yang memang ada di sana listing, karena sifatnya marketplace ya, di mana ada seller dan ada buyer di situ. Jadi memang itu sifatnya social e-commerce. Tuh, itu satu sisi. Semua produk digital. Jadi kalau untuk hardware segala macam, tapi kita kerjasama ada. Cuman kalau untuk nanti bisa diinikan. Terus intinya hampir-hampir sama dengan si oranye dan si hijau sih ya Mas ya. Tapi kita spesifik betul. Lebih spesifik ya bro ya. Yes. Terus yang masalah yang stakingnya itu bro gimana bro? Oke, nah untuk staking sendiri rewardnya itu kita adalah BUSD atau BUSD. Nah ini juga cukup menarik Bli. Kenapa? Kita ngasih reward BUSD. Salah satunya adalah strategik untuk menjaga pricing dari si BCG ini sendiri.
Karena ini balik lagi ya Bli, kita bukan men-state bahwa oh ini langkah yang paling baik, ini langkah yang paling benar, ini adalah strategi yang terbaik, ini adalah strategi yang paling the best. No, tapi kita di sini udah consider sendiri kenapa rewardnya itu kita sajikan secara BASDI untuk tetap menjaga dari sisi tokennya itu sendiri pergerakannya. Nah, analoginya seperti ini Bli, VCG mendapatkan reward staking itu berupa BASDI. Oke, nah si BASDI itu kan nanti teman-teman bisa memanfaatkan untuk hal lain. Let's say misalnya teman-teman pengen untuk mendapatkan VCG lagi, teman-teman bisa bertransaksi itu untuk mendapatkan VCG itu sendiri. Atau teman-teman pengen mendapatkan passive income untuk kegunaan konsumsi tiap hari, konsumtif, itu bisa. Jadi consider kita itu benar-benar coba proyeksiin apa yang memang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi langkah-langkah yang menurut kami terbaik untuk proyek ini ke depannya seperti itu. Nah, terus apakah mungkin nantinya reward dari staking itu akan ada berupa token-token lain atau koin lain? We'll see. Yang jelas kalau untuk sampai sejauh ini dari sisi tim juga di saat membuat produk staking otomatis kita juga udah ada beberapa pembicaraan dengan ya kayak gitu. Jadi itu tinggal ditunggu. Kan akhirnya di-spill juga ya dikit-dikit ya. Iya. Nah, tapi memang benar bro. Maksudnya strategi tadi yang untuk earning pakai stable coin itu strategi yang bagus ya menurut beliau ya. Karena untuk menghindari dumping harga dari PCG sendiri itu enggak. Yang pertama atau enggak. Yang kedua juga logikanya gini deh. Kayak kita nih punya token nih. Kalau udah dapat passive income tiap bulan, ngapain kita jual token kita? Kayak gitu logikanya itu enggak. Gitu lah. Apalagi dengan seiringnya progresnya dari PC gamer sendiri kan artinya double residual income kita dapatkan dulu nggak dari value token tersebut maupun passive income dari stable coin-nya. Oke. Menarik bro. Thank you penjelasannya, jawabannya. Gimana bro, kira-kira bisa menjawab ya Bro Ega ya? Oke, bisa Bli, bisa. Oke, terima kasih. Thank you. Sama-sama Bro Ega. Oke, selanjutnya ada Om Sunrise. Silakan bro. Sunrise. Ya, selamat malam. Malam. Nice. Ini melanjutkan pertanyaan yang tadi dulu Om ya. Soalnya ada 2 pertanyaan saya. Itu kan tadi reward stakingnya kan BUSD. Itu BUSD-nya itu dari mana Om? Menarik. Nah, menarik nih. Nah, itu satu dulu ya. Nanti ada satu lagi. Itu dulu Om, satu-satu. Silakan singkat aja bro. Siapa yang menjawab nih? Boleh. Mau langsung dijawab dulu atau pengen 2 pertanyaan langsung nih? Langsung sekalian. Mau langsung sekalian, oke. Begini, PC Gamer ini kan project platform game ya. Kenapa larinya jadi ke metaverse? Kenapa tidak fokus di platform gamenya aja gitu? Menarik. Oke, silakan yang pertama. Siapa dulu yang menjawab nih? Mas Rako nih ahlinya nih. Silakan dijawab nih. Kalau soal ya, silakan bro. Aku coba bantu jawab dulu untuk yang pertanyaan pertama. Earning dari staking itu sendiri berupa BASDI gitu. BASDI itu kita dapatkan dari mana? Oke, sesuai dengan prinsip transparansi yang ada di dunia kripto, kita sudah sajikan di tokenomics yang mana memang di situ terdapat tax 6% yang dimana memang posting-postingnya itu sendiri sudah dialokasikan untuk keberlangsungan project development itu ke depannya gitu. Nah, untuk reward stacking itu sendiri, kenapa kita bisa alokasikan dari tersebut? Karena pada prinsipnya memang apa yang kita dapat itu untuk keberlangsungan project ini lagi. Jadi dari mana earning yang untuk memberikan BASDI itu tadi ya, itu kita dapat dari transaction tax yang memang transparannya itu bisa teman-teman cek sendiri di BSC Scan. Itu untuk pertanyaan yang pertama, kita bisa jawab seperti itu. Oke, lanjut untuk yang pertanyaan kedua. Ini cukup menarik nih, Bli. Kan dari satu sisi, si gamers itu sendiri, specifically tentang all about games, kita bisa berbicara seperti itu. Terutama di produk digital, apapun itu yang berhubungan dengan gamers, semua kita spesifik di situ. Nah, kembali lagi seperti ini. Pada prinsipnya, di Web 3.0, tiap produk yang mana digitalisasinya terutama ke blockchain, kita akan expand semuanya dari sisi kerjasama segala macam, tapi memang kita role-nya nggak keluar dari konsep awal berdirinya si PC Gamers ini sendiri. Karena apa? Semua koridor kita memang masih bergerak spesifik di bidang games.
adanya transfers, adanya produk PC Hub, adanya aplikasi yang di launching, itu semua memang semua berkaitan banget dengan gamers. Nah, di dalam aplikasi yang memang sudah publish sesuai dengan yang ada di white paper, di situ nanti para streamers itu bisa berkontribusi di situ. Kenapa sih kita ke Web3, ke project seperti ini? Karena balik lagi untuk menunjang sistem yang memang lebih relevan atau lebih mempermudah akses ke depannya pada publik, kita coba memberikan solusi gitu. Nah, tadinya sih gamers ini yang stigmanya buruk, hanya cuman oh gamers itu negatif bla bla bla. Tapi ada beberapa belakangan ini kan baru stigma gamers itu baru berubah. Nah, kita ingin lebih mensupport ke arah situ dan ingin terus mendevelop tentang teknologi terutama dari dalam negeri sendiri dulu. Mungkin jawabannya seperti itu Mas Sunrise. Oke, gimana bro? Bisa menjawab bro? Oke, cukup jelas Om. Cukup jelas ya. Oke, thank you pertanyaannya bro. Selanjutnya ada Koko Joseph, silakan Ko. Koko Joseph, selamat malam ya. Ko. Malam Bang. Untuk seandainya ini kan hanya rekomendasi aja. Kalau misalnya kita ada LAN di VG Gamers, itu pemilik LAN-nya itu bisa mendapatkan reward nggak kalau ada yang berkunjung di dalam LAN yang udah kita beli VG Gamers-nya? Itu kan kalau misalnya ada mendapatkan reward, contohnya dari 6x6 ukurannya itu kalau kita buat cantik kan kemungkinan bisa menarik orang dapat reward gitu kan. Ada rencana buat gitu nggak Mas? Oke. Jadi keunggulan atau keuntungan dari pemilik LAN itu sendiri rewardnya ya. Ya, langsung aja bro. Mas Dan ini bisa dijawab nggak sebenarnya? Ini sebenarnya masih konfidensial, cuman yang pastinya nantinya sih ya, info yang didapat kan kita di dalam transfer ini kolaborasi antara 4 company, ada Upbanks, ada VC Gamers, ada Rans Entertainment sama Sinta VR yang nantinya pun akan banyak aktivitas-aktivitas yang ada di transfer tersebut, seperti kayak entah nonton konser, terus ada kuliah online dan lain-lain seperti yang udah kita tahu ya, ada ITB juga udah masuk di transfers. Dan itu pun nantinya bakal ada gimana ya cara ngejelasinnya ya. We'll make it clear lah. Jadinya nanti itu untuk para pemilik LAN pasti pertanyaannya itu sebenarnya lebih spesifik seperti ini. Apakah LAN itu nanti bisa di stacking sehingga pemilik LAN yang ukuran A, B dan C itu nanti bisa mendapatkan keuntungan lebih dari memiliki LAN itu tersebut. Oke, ini tak bantu jawab lebih jelasnya ya. Satu sisi Mas, di saat teman-teman itu udah mendapatkan LAN, di situ nanti banyak activity yang teman-teman bisa lakukan sesuai dengan proporsi atau luas ukuran dari LAN yang teman-teman punya. Itu. Let's say misalnya kita analogikan teman-teman punya LAN ukuran county atau district, ya. Di situ nanti teman-teman bisa mengadakan event, bisa melakukan tiket. Ini offset nggak Mas? Di situ. Jadinya untuk earning dari si pemilik LAN itu sendiri nantinya bakal dari sistem ekonomiknya di transfer itu bakal kejauh sih Mas. Intinya kayak gitu. Oke, gimana Koko Joseph? Ini pertanyaan-pertanyaan banyak yang untuk yang LAN untuk LAN yang di dekat VC Gamers itu kira-kira kapan untuk di-sell-kan ke publik itu? Soalnya saya lihat di dekat VC Gamers itu belum bisa dibeli ataupun dimiliki oleh orang yang lain itu. Dekat VC Gamers, kalau dekat dengan Andara Rans Entertainment. Ransnya. Ya mungkin kalau menurut beli sih itu ya biasalah strategi bisnis tuh Koko. Biasa kan yang kita yang paling kita juga nggak gini beli. Kita adanya project bisnis itu otomatis nggak munafik ya beli. Setiap sisi segmen itu pasti memikirkan tentang profitability. Tapi kan di sini juga kita coba menyajikan apa yang memang menjadi win-win solution gitu bagi pemilik dan bagi fiturnya seperti apa. Kita benar-benar memikirkan tentang balancing hal itu beli. Terus terutama yang dari LAN dekat dengan transfers, dekat dengan Andara itu skema penjualannya nanti kita akan lihat gitu. Yang jelas kemarin mendapatkan dengan harga 100.088 PCG
itu kita belum bisa decide ya bahwa itu adalah mahal atau itu murah. Kita nanti bisa ngelihat itu sesuai dengan berjalannya waktu, proses yang akan kita sajikan ke komunitas. Begitu mungkin Bli, kira-kira jawabannya. Ya, pastinya nantinya untuk Thank you, bro. transfer ini pun ada beberapa step by step yang akan diupdate selalu di komunitas ya. Mungkin itu aja. Mau disebut sekarang? Jangan. Wajib dong. Yang pastinya untuk brand announcement kemarin kita ITB udah join di Runspers dan mungkin ada beberapa nanti brand lainnya yang akan join juga sih pastinya. Oke, ini kayaknya tukang-tukang lobbynya memang gini banget nih, emang profesional semua nih. Karena gini Mas Bli, sebenarnya kita juga di PC Gamers setiap divisi itu memang udah punya spesialisnya masing-masing gitu Bli. Jadi nggak semuanya cuman let's say kita bikin suatu project cuman punya 15 orang, 20 orang, yuk kita bikin project ini dulu. Bli, mohon maaf kita bukannya pengen berbicara bahwa ini adalah jalan yang benar nih, jalan yang salah. Enggak, kita sama sekali nggak pernah judge seperti itu ya. Tapi dengan analogi aja Bli, apa yang disajikan, apa yang disampaikan di awal, kita bisa sorting juga. Apakah possible hal seperti itu yang disampaikan di awal untuk dikerjakan dengan hanya sumber daya atau research yang terbatas? Itu Bli. Setuju bro, karena Bli selalu sounding di Dex Capital, sebagus apapun project, kalau nggak bisa di branding dan promosi dengan baik, deliver dengan baik juga nggak akan jadi apa-apa, ada nggak bro? Betul. Setuju nggak? Jadi keren sih bro, pertahankan. Oke, lanjut ke makasih ya Koko Joseph ya. Makasih. Thank you Koko Joseph. Koko Joseph. Selanjutnya ada Bro Ricky Febri, silakan. Halo Om, selamat malam. Ya. Halo, selamat malam Mas. Nah, mau bertanya ini kan salah satu project FCG ini kan bertema game. Nah, apakah kedepannya sudah ada plan untuk membuat turnamen game yang populer? Contohnya seperti ML ataupun PUBG. Nah, jadi FCG ini untuk membuat turnamen bisa menarik komunitas maupun orang yang tidak tahu kripto ataupun FCG jadi penasaran apa sih itu FCG gitu Om. Wow. Oke. Keren bro, pertanyaannya bro. Menggigit bro. Langsung Jadi aja siapa yang jawab. Dan agak spill sih. Gini. Ya, karena kan gini bro, mungkin sebelum dijawab karena Bli juga dapat info juga dari teman-teman juga kan dari PC Gamer bahwasanya kan sekarang kan PC Gamer lagi gencar banget untuk partnership dengan community itu enggak. Karena PC Gamer pun salah satu visinya mereka adalah memberikan edukasi itu enggak. Betul. Kepada masyarakat. Ini tujuannya kita di sini ya Bli. Iya. Kita selalu mengingatkan Dior. Kita bukan bertujuan di sini marketing. Oke, mungkin marketing adalah salah satu hal yang akan didapat dari adanya sharing-sharing ini Bli. Tapi tujuan utamanya kita itu sebenarnya buat engage dengan community adalah untuk memberitahukan edukasi bahwa this is right, this is wrong gitu. Jadi kita bisa mendesain nih, kita bisa memutusin mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi jangan sampai stigma tentang Web3 ini jadi abu-abu atau semuanya punya stigma yang salah di sini. Kita nggak mau kayak gitu, Bli. Nah, makanya tadi pertanyaannya Bro Ricky Febri kan menarik banget tuh nggak? Itu untuk branding awareness juga kan kepada masyarakat tuh nggak? Jadi kita giring mereka dulu dalam satu istilahnya challenge, satu kompetisi event kan di sana bisa secara langsung untuk memberikan edukasi ke mereka. Turnamen sih sebenarnya kita sudah menjalankan ya, karena poin di awal tadi adalah VC Gamers itu si VCG token ini adalah produk dari si VC Gamers yang mempunyai marketplace juga dan lain-lain gitu. Nah, untuk event terakhir itu kita ada Ramadan Cup untuk Mobile Legend ya, dan semuanya kita gandeng semua community dari game, kita kasih edukasi untuk apa itu blockchain dan lain-lain, dan ada rewards juga VCG tokennya kayak gitu sih. Oke, itu yang existing event ya Bli. Nah, yes. Jadi gini sebenarnya kalau aku boleh ngomong, balik lagi Bli, dari susunan tim atau structure VC Gamer sendiri kita biasa nyebutnya tim member di sini adalah VC Gang. VC Gang ini sendiri memang udah ada divisi-divisi terkait yang mana untuk menyebarkan hal tersebut. Kalau kita bisa spill sebenarnya udah ada beberapa e-sports yang termasuk cukup punya nama, terutama kalau teman-teman berbicara tentang Mobile Legend, PUBG seperti itu, kita sudah ada interaksi atau ada komunikasi tentang hal itu, tetapi banyak pertimbangan yang memang kita lakukan
Jadi nggak pengen asal decide, oh ini kita line dengan si A, si B, si C, dan akhirnya FOMO terus. Ya udah FOMO segitu aja terus project terbengkalai dong. Enggak. Kita bener-bener semua itu sesuai dengan timeline, master timeline yang memang kita buat, terutama dari bapak-bapak founder yang di atas ini. Karena kita Mas Darin di sini bener-bener cuman deliver ya Mas. Nah, yes, betul. Di sisi event-event tersebut, apakah akan dilakukan untuk yang skala lebih besar? Absolutely yes, gitu. Karena balik lagi, untuk dari gamers, otomatis kita akan menyajikan sesuatu hal yang memang berbau tentang gamers. Turnamen seperti apa nantinya, rewardnya seperti apa. Kita sebenarnya udah ada nih di road plan-nya. Hanya untuk memunculkan, yuk kapan nih pengen dijalanin. Tapi balik lagi kita menyadari tentang kemampuan atau keterbatasan resource yang kita punya untuk sekarang. At least kita udah ada sekitar 130 members, but ini masih kurang untuk mengakomodir something yang menurut kita dari dalam ini memang cukup besar gitu. Jadi untuk event ini daripada nantinya hasilnya kurang optimal atau membuat banyak pihak menjadi kecewa tentang event-event yang kita buat, kita lebih baik mengoptimalkan hal-hal tersebut, jadinya nanti bisa disajikan ke publik. Itu benar-benar publik bisa merasakan kesan yang positif, Jadi satu sisi untuk event itu apakah dilakukan? Yes, itu pasti. Untuk pasti dong. Aja. Oke. Jalan. Dan menutup kemungkinan juga partner-partner game itu ada di Spurs ya. Cuman ya nggak tahu siap, tuh. Bro Ricky. Bro Ricky ada pertanyaan silakan. Ya, mau nanya ini kan salah satu project ini masalah marketplace Om. Ini kan marketplace-nya menjual item digital. Nah, kalau boleh tahu dari sektor mana sih project marketplace ini untuk mensupport chart-nya FCG Om? Oke. Tak jawab lagi Mas Dani. Mas Rako silakan. Karena berkaitan dengan chart ya. Oke, itu pertanyaan yang menurutku sangat bagus dan lumayan dalam kalau kita benar-benar. Oke gini. Jadi yang berkaitan dengan produk apa sih yang nanti akan mempengaruhi dengan chartnya? Kita balik lagi tarik garis ke belakang ya Mas Riki. Seperti ini. Sebenarnya pricing itu berkaitan dengan supply dan demand yang ada di market. Jadi dari sisi developer pun, dari sisi holders, komunitas, apakah bisa mengintervensi market? No. Karena sifatnya di market itu sendiri bersifatnya pasar bebas. Siapapun bisa menjual, siapapun bisa beli gitu. Tapi produk apa sih yang kira-kira nanti akan menjadi trigger ya untuk chart dari VCG sendiri? Kita balik lagi ke fundamental dari produk-produk yang memang kita sajikan. Contohnya seperti transfers. Apakah itu nanti akan menjadikan supply and demand? Dari secara konsep, itu akan menjadikan supply dan demand. Karena apa? Setiap hal yang dilakukan, ekonomi sistemnya akan menggunakan VCG di dalamnya. Jadi untuk melakukan aktivitasnya, untuk mengupgrade some building, atau membuat sesuatu, mengakses event, nantinya akan menggunakan VCG. Otomatis orang, let's say kayak kita pengen beli tiket konser. Tapi di sini convertingnya adalah menggunakan VCG gitu, untuk secara virtual. Nah, yang lebih uniknya lagi di sini, untuk produk marketplace-nya, apakah mempengaruhi untuk chart-nya? Yap, kenapa? Dengan adanya nanti marketplace yang akan muncul, nantinya akan ada NFT marketplace, serta existing social e-commerce yang sudah kita miliki, itu akan terintegrasi secara keseluruhan dengan VCG, sehingga di mana, balik lagi, supply yang kita miliki itu akan terspread atau tersebar secara merata, sehingga akan memunculkan kelangkaan dari si VCG itu tersendiri. Otomatis chart itu akan mengikuti sesuai dengan utility dari produk yang memang terus di-develop seperti itu. Kira-kira gambarannya. Thank you Bro. Sangat clear sekali nih jawabannya nih. Saya rasa sudah jelas ya Bro Ricky Febri ya. Oh, sudah jelas Om. Makasih Om atas jawabannya. Thank you Bro. Thank you Mas Ricky. Selanjutnya ini adiknya Ricky juga nih, namanya Ricky juga nih. Ricky MP tapi kali ini. Silakan Bro Ricky MP. Ricky MP. Selamat malam semua. Ya, malam Mas Ricky Ricky. Pertanyaan saya, apa tujuan utama yang ingin VC Gamers capai dalam 3 tahun, misalnya 3 sampai 4 tahun ke depan? Apa rencana VC Gamers untuk berkembang dan mendapatkan banyak adopsi? Bagaimana VC Gamers meningkatkan pemahaman bagi holder atau user non-kripto tentang proyek ini? Terima kasih. Oke. Wah, ini singkat lagi nih kayaknya Mas Dan. Ya, silakan boleh Mas Rako, silakan Mas Rako. Ini berkaitan banget soalnya dengan divisi-divisi yang memang tim kami kerjakan gitu. Oke,
dari sisi educational untuk member baru kita selalu sounding, salah satunya seperti ini. Kita ada obrolan sharing-sharing dengan community Dex Capital, itu tujuannya salah satu untuk mengedukasi, entah itu member baru atau yang sudah existing mengenal kripto. Tujuan kita itu yang pertama di situ. Nah, untuk tema dari Wave 1 yang memang sekarang dilakukan itu adalah memang di educational. Apakah itu nanti akan melenceng dari situ? No. But kita sedang berbicara masalah edukasi, karena kita paham benar nih tentang awamnya di Indonesia seperti apa, minimnya literasi. Kita bukan pukul rata ya, tapi berdasarkan apa yang memang ada gitu. Habitnya, kalau saya pribadi nih, ini bukan mencerminkan orang ya. Kalau saya pribadi itu, biasanya, saya malas baca. Jadi, kalau dari malas baca itu, otomatis informasi-informasi itu nggak tersampaikan. Jadi, ada banyak cara yang memang bisa dilakukan untuk menyampaikan informasi yang nantinya di dalam informasi tersebut terdapat beberapa edukasi otomatis. Entah dari 5 edukasi, apakah yang masuk cuma 3, cuma 2. Karena kita bisa bicara, misalnya 5 edukasi yang diberikan, apakah masuk semuanya? Bisa dibilang no. Secara realistis ya kita berbicara ya. Nah, untuk lebih realistisnya lagi tentang educational ini sendiri, seperti yang kita tahu, untuk partner yang sudah dipublish itu adalah SBM ITB, yang dimana ITB sendiri adalah universitas, ya teman-teman bisa asumsikan sendiri dari hal itu gitu. Dan levelnya juga udah top the world ya. Itu dari sisi educational untuk para holders yang memang datang. Terus tadi saya sepertinya sempat dengar dari adiknya Mas Riki tadi, Mas Riki part 2, yaitu projection 3 tahun ke depan ya Mas. Tolong koreksi saya kalau salah. Ya, betul. Gini, digital itu kita harus menyadari berjalannya sangat cepat. Segala skema, segala sistem yang diadopsi di dalamnya itu benar-benar berjalan dengan sangat cepat. Kita bisa tahu ketinggalan info beberapa detik aja sekarang kita udah bisa bener-bener kayak wah ini perkembangannya sangat jauh. Oke. Dari sisi VC Gamer sendiri kita mencoba untuk mendeliver satu persatu. Let's say kita mempunyai roadmap versi 1.0 yang sekarang. Roadmap yang kita sajikan kita akan make it clear itu terlebih dahulu. Nah, untuk kedepannya apakah yang pengembangan dilakukan? Balik lagi, untuk namanya produk tidak ada yang namanya produk itu secara sempurna. Setiap produk dengan berjalannya waktu itu pasti akan di-develop terus-menerus, di-update terus-menerus. Nah, itu adalah konsep dari suatu produk. Maintenance itu adalah hal yang sangat berkaitan dengan produk itu sendiri. Terus untuk projection beberapa tahun ke depan, yang jelas kita memang merapikan fundamental, sehingga balik lagi teman-teman yang tadi baru bergabung di dunia kripto, di dunia blockchain, memiliki asumsi atau paradigma atau pandangan yang positif terhadap si kripto tersebut. Jadi kita nggak pengen ngasilin trauma untuk yang lain. Karena apa? Karena trauma dari satu orang itu akan berimpact ke banyak orang. Dia akan bisa bilang dari si A, kemarin gue main kripto tapi begini, di B begini. Nah, itu adalah salah satu stigma-stigma yang mana memang kita nggak bisa hindarin gitu. Tapi salah satunya dengan cara apa kita untuk mengantisipasinya? Kita coba memberikan fundamental yang baik, produk yang memang benar-benar di-deliver, yang nantinya akan bisa dirasakan. Terus, apakah pengembangan visi gamers ke depannya nanti akan berhenti di roadmap 1.0 saja? No. White paper nantinya akan dirilis dengan white paper 2.2. Yang di dalamnya itu akan progres setelahnya, apa yang akan kita bahas di dalamnya. Itu salah satu gambaran nih ke depannya projectionnya. Terus teman-teman juga kemarin mungkin ada yang sempat nanya apa mungkin VC Gamers akan membuat blockchain sendiri. Balik lagi teman-teman, kita nggak mau munafik, kita nggak mau bilang yes or no, but blockchain itu sendiri sesuatu yang luas, sistemnya itu yang masih kompleks dan masih terus dikembangkan. Dan untuk possibility apakah kita akan move ke sana, possibility-nya itu pasti ya. Untuk listing ke cek beberapa cek kita udah melakukan itu akan di Oke. Pengembangannya pendekatan bro ya. Oke, gimana bro Riki MP? Serasa udah jelas bro ya. Satu lagi boleh. Nanti aja kali bro ya. Ini nanti aja bro ya. Soalnya ini banyak banget nih yang gini nih yang sudah nggak sabar. Ya bro ya. Thank you bro Riki. Ya. Selanjutnya ada Om Jimmy, silakan Om Jimmy, Kang Fungo, Kang Fuder. Ini Om Jimmy yang tadi malam kehabisan gini bro, kehabisan saya baca kehabisan slotnya.
Boleh Om Jimmy minta selamat. surat spesial malam ini. Mohon maaf banget nih Mas Jimmy tentang adanya kendala teknis malam ini. Untuk semuanya saya sekali lagi mewakili dari pihak PC Gamers, mohon maaf atas adanya kendala teknis jadi menghambat teman-teman untuk kontribusi. Jadi kita minta maaf. Oke, ya thank you, itu. thank you. Oke Om, itu juga mau saya nanyain itu, jangan terjadi lagi nih nanti berikutnya ini pusing kita. Siap. Udah. Pasti. Iya kan? Udah difomoin sama Om Li, kitanya nggak dapat gitu kan? Mohon maaf banget nih, Mas. Siap. Oke. Saya ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan Om. Yang pertama gini, ini kan tokennya jumlahnya 100 juta ya. Yep. Di CMC itu masih 110 juta, itu kenapa ya? Nah, menarik. Lanjut, Mas Jimmy. Ya, langsung aja Bisa dijawab dulu Om. Nanti ya. pertanyaan lebih Sul. Oke, gini jawabannya. Kalau untuk yang supply kan memang fix di 100 juta. Nah, di saat kita melakukan bridging di ETH, supply kita itu kita buat yang baru di sana sebanyak 10 juta dan di burn yang ada di BSC sebanyak 10 juta. Jadi total yang benar-benar sekarang supply ada tetap 100 juta. Dengan asumsi yang di Ethereum itu kita memiliki 10 juta dan 90 jutanya beredar di Binance Smart Chain gitu. Nah, untuk proporsinya yang sekarang muncul seperti ada di BSC Scan, ada di CMC. Nah, itu nantinya akan proses untuk diupdate Mas Jimmy. Jadi kita juga udah melakukan komunikasi dengan pihak mereka untuk memberitahukan tentang mengenai smart contract kita, mengenai supply. Nah, nanti itu akan terupdate sehingga supply-nya nanti akan menjadi 100 juta. Tapi kita bisa pastikan circulating supply yang mana memang dimiliki VCG itu tetap 100 juta sesuai dengan apa yang ada di tokenomics. Oke. Jadi itu karena faktor bridging ya Om ya? Betul banget. Oke. Jadi memang karena ada bikin lagi kontrak baru, jadi ada penambahan lagi gitu ya di itu ya. Di ETH ini cukup menarik Bro Jimmy. Karena gini Om Jimmy, di ETH itu kita memiliki kontrak yang sama dengan yang ada di Binance Smart Chain. Pada asumsinya sebenarnya kalau kita ada di jaringan yang lain, kita bisa mendapatkan kontrak yang berbeda. Contoh kita ada di Solana atau di Polygon, kita pasti memiliki kontrak yang berbeda. Tapi kita di Ethereum sendiri dan di Binance Smart Chain kita memiliki kontrak address itu yang sama, kontraknya sama. Oh ya, saya paham kok. Saya cuma mau pastiin aja biar teman-teman nggak ngevote nanti. Betul. Terima kasih banget Mas Jimmy. Mending saya yang tanya gitu kan. Oke, saya ada pertanyaan berikutnya. TKO kapan Om? Aduh. Baru saya mau nanyain itu Om Jimmy, dia udah duluan. Wah, Mas, aku langsung turun tuh. Tahu aja dia Om Jimmy ini. Aduh. Kasih spill sedikit bro. Itu soalnya ada Mas Dan secepatnya sih ya, karena memang gini Om. Sorry saya potong ya. Saya nggak nanya Binance. Karena saya tahu kalau sudah masuk TKO itu 75% pasti masuk Binance. Jadi yang saya tanya TKO aja. Mas Dan, Mas Jim, mohon maaf banget nih teman-teman komunitas Dex Capital. Bukannya nggak mau ngejawab, tapi itu udah ranahnya mas-mas manajemen di atas. Iya, betul. Kita cuma ngelihat nih, ini boleh saya share screen ya. Yang pastinya sih kalau di website udah nongol. Enggak. Ini biar bisa dilihat. Nah, kelihatan nggak share screen saya? Muncul nggak Mas? Kelihatan bro, jelas. Nah, ini adalah salah satu sistem skema kita, kerja kita. Jadi kalau untuk proses-proses itu, apakah sudah ada di dalamnya? Intinya yang bisa jawab itu nanti mas-mas yang di atas. Mungkin nextnya di Dex Capital ini nanti bakal kita invite langsung. Teman-teman pastinya juga tahu kan kalau misalkan VC Gamers itu terlibat dalam kalau SBA ya. Betul. Dan sampai situ aja clue-nya. Iya. Oke. Biar pada nggak penasaran Om. Jangan pusing Om ya. Itu siap. Saya sih harapannya biar update-nya lebih cepat gitu kan. Karena saya pegang VCG ini udah lama loh Om. Saya lupa gitu. Thank you banget Mas Jimmy. Saya keringet dingin loh Mas ditanya kayak gitu. Ya, saya nggak sempat jual malah waktu ATH kan.
Baru ingat saya, ternyata saya punya VCG. Ya sudah, saya biarkan aja. Oh iya ya. Itu sih saya minta sih besok yang apa namanya yang ILO yang kemarin seperti kemarin jangan terjadi lagi sih. Oh ya, ada bisikan kapan IPO-nya, Mas? Belum. Aduh, ini Mas ini terlalu berat nih, kita nggak berani jawabnya. Ada Enggak, kan tadi bukan sebenarnya saya nggak mau nanya, tapi Masnya yang tadi itu bilang kalau VCG ini produk, berarti company-nya ada dong. Iya, Nah, itu bukan salah saya. Yang saya tanya company-nya itu kapan IPO. Nah, itu loh. Bukan salah saya loh. Itu Mas Jim. Mohon maaf, Mas Jim nggak mau jawab. Kalau untuk yang tadi kita balik lagi dulu ya. Kalau untuk yang ILO untuk di 1.2 nanti secara teknis yang akan dipastikan untuk berjalan lancar. Itu pasti kita optimalkan. Sangat. Omli, kayaknya mereka udah pada pusing, Omli. Silakan lanjut, Omli. Oke, siap. Oke. Thank you Om Jimmy. Thank you, Om ya. Sorry. Minum dulu, minum. Om Jimmy ya. Sudah diwakilin, baru beli yang maunya nanya itu loh, mancing itu loh. Tapi jangan nanya iman mereka kuat sekarang. Tapi kayaknya mungkin cuman nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Kayaknya sesegera mungkin Om Jimmy. As soon as possible gitu. Oke, thank you Om Jimmy. Siap. Selanjutnya ada Abah. Siapa nih? Abah Kripto, silakan. Abah Kingzo, silakan Om. Halo, selamat malam Bang Rakun sama Bang Torik. Ya, malam bro. Malam, Mbak. Ketemu lagi kita, Mbak. Wah, udah mental nih. Kayaknya kemarin kita ketemu ya. Bener Bang. Iya, ini mau tanya terkait gini kan. Kalau visi misi Visi kan bagus sekali ya terkait teknologinya, dia bikin metaverse dan lain sebagainya ya, itu di produknya ya. Cuman yang masalahnya kan kalau kita lihat dari segi ininya ya, penggunanya atau masyarakatnya sendiri. Kebanyakan dari user Indonesia kan yang saya tahu itu kan dia belum siap ya terkait teknologi blockchain ataupun Web3.0. Nah, bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Maksudnya itu di Visigan sendiri mungkin dia mengenalkan metaverse-nya nih katakanlah. Tapi alat-alatnya belum siap lah katakanlah di pasaran atau di masyarakat, sehingga kan juga membuat mungkin si metaverse ini kurang diminati oleh banyak orang, bukan karena dia nggak bagus ya, tapi karena ketersediaan alat, teknologi dan pemahaman terkait produk-produk itu tadi untuk masuk ke dunia metaverse-nya sendiri. Nah, itu apa yang sudah dipikirkan oleh tim terkait masalah tersebut. Sama yang kedua saya mau tanya terkait ini. Ketika metaverse-nya nanti sudah jadi katakanlah, itu kan boleh ya buat iklan, boleh buat sponsor dan sebagainya kan ya, bener. Nah, misalnya gini, kalau pemerintahan membuat di situ katakanlah Mbak Puan Maharani ingin nyapres dan dia promosikan dia di metaverse tersebut, nah otomatis kan dia mungkin kalau misalnya untuk nyapres kan mungkin kan ada jadwalnya kalau di regulasi yang di pemerintahan. Tapi kalau di blockchain kan nggak ada kan masalah seperti itu. Nah, misalnya ketika ada calon presiden atau mungkin calon pilkada dan lain sebagainya ingin mempromosikan dia di metaverse, mungkin mengenalkan dalam artian mungkin biar terkesan si calon tersebut berteknologi lah gitu atau lebih maju lah. Makanya dia mungkin mempromosikan ke metaverse tersebut. Nah, apakah diperbolehkan yang pertama, yang kedua bagaimana terkait mungkin kalau dengan regulasi antara pemerintah misalnya nih karena mungkin dibuat promosi politik mungkin dari pemerintah ada masalah di sebetulnya. Kalau memang ada regulasi tersebut apakah sudah ada antisipasinya dari pihak Visiginya sendiri? Itu aja sih, terima kasih. Oke, thank you Abah, pertanyaannya menarik sekali. Silakan bro, singkat aja bro. Yang pertama siapa pertanyaan langsung kedua. Jadi kedua dulu ya, biar kita lebih clear. Untuk masalah regulasi tentang nanti penerapannya seperti apa, apakah ini akan masuk ranah politik, bla 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 segala macam, itu nantinya akan langsung dijelasin dari Mas Wafa. Tapi kalau sekarang kita benar-benar masuk lagi line-nya itu dengan sistem, ya memang kita benar-benar for gamers gitu. Jadi untuk bersinggungan dengan hal seperti itu balik lagi ke regulasi. Karena apa? Untuk sekarang pun setiap progres yang kita lakukan untuk masalah regulasinya, tim legal pun selalu memberikan info, memberikan insight tentang hal-hal apa saja yang memang possible untuk diberikan atau tidak possible untuk disajikan. Jadinya untuk terutama di Indonesia sendiri
bener-bener kita tuh strike ngikutin rules yang dari pemerintah. Contoh seperti apa aturan dari pemerintah. Jadi kita benar-benar ngikutin arah situ. Tapi kalau untuk media emosi apakah akan bersinggungan dengan politik atau tidak, itu saya nggak bisa jawab ya Mas, karena itu udah yang di atas. Tapi karena balik lagi, kita di sini benar-benar menyajikan all for gamers. Dan untuk ke arah sana, kalau menurut saya pribadi, dengan saya mengenal bapak-bapak founder dalam sini, menurut saya is that. Mungkin kalau untuk kayak regulasi seperti itu, kita yang seperti udah kita tahu, VCG sendiri udah tersedia di Indodax, yang pastinya Indodax itu selalu mengikuti segala regulasi dari pemerintah yang otomatis kita pun akan selalu mengikuti apa yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti itu sih. Kalau urusan boleh atau tidaknya itu nantinya kita tetap mengikuti aturan yang ada di negara Indonesia, seperti itu. Nah, untuk masalah metaverse belum siap adanya di Web 3.0, belum pada siap sama yang namanya Web 3.0, gimana caranya? Salah satu caranya adalah seperti sekarang ini, kita mengedukasi dari community, kita mengenalkan bahwa apa itu seperti metaverse dan lain-lain, kita mengenalkan itu semua. Dan salah satunya tadi juga ada pertanyaan soal alat ya Mas ya, kalau nggak salah ya, soal gimana cara nanti metaverse karena keterbatasan alat dan lain-lainnya, seperti yang udah di Mas Wafa bilang kemarin tuh, nantinya Transverse ini sendiri akan diadopsi dalam versi mobile juga, jadi nggak harus punya VR dan lain-lain, tapi nantinya juga bisa melalui mobile aja. Ini juga confirm dari Sinta VR ya Mas Rako ya, betul ya? Nah mungkin aku pengen buat ini lebih clear ya, karena suatu progress atau development itu kan step by step. Kita paham betul dengan alat-alat yang memang untuk menunjang dari sisi metaverse itu sendiri, itu sekarang masih dalam tahap pengembangan. Nah, kita coba untuk mengikuti perkembangan yang terus terjadi secara hardware ya, kita berbicara ya. Secara hardware itu berjalan, nah secara software pun kita terus mengikuti, contoh compatibility-nya nanti compatibility-nya di gadget, apakah itu possible ya. Jadi setiap segmen itu dapat mengakses Transverse gitu. Nah, untuk dari hardware-nya sendiri, dari sisi VR-nya, dari sisi hand touchable-nya, ataukah deck untuk berlari di dalam metaverse itu sendiri. Nah, sekarang itu jika kita melihat secara realistis, semuanya dalam tahap pengembangan. Kecuali memang yang sudah existing. Gimana kalau kita untuk mengantisipasi hal tersebut? Kita benar-benar progresnya mengikuti hal-hal pengembangan tersebut. Dengan apa? Dengan fitur-fitur yang nantinya di dalam metaverse tersebut akan kita tampilkan. Jawabannya seperti itu kira-kira Pak. Jadi si VCG ini ya mempermudah user untuk mengakses ke metaverse itu sendiri ya. Betul. Jadi, ya, betul banget. Dan banyak sekali orang-orang yang mungkin keterbatasan gadget ya dalam mengakses itu. Jadi si VCG ini sudah ada antisipasi terkait hal tersebut biar semua pengguna itu bisa, walaupun dia mungkin hanya punya gadget yang mungkin nggak terlalu bagus banget gitu loh. Betul banget. Betul banget, Bah. Seperti itu. Siap. Oke, Terima kasih jawabannya. Thank you. Terima kasih Abah pertanyaannya. Oke, mungkin sebelum lanjut ke penanya berikutnya, Bro, ini Bli mau kasih update sedikit buat teman-teman tim PC Gamers juga. Karena kami di Dex Capital kan juga ada orang IT juga yang profesional, Bro. Jadi setiap project yang aman di sini kami pasti akan tes gitu loh, karena kan untuk keamanan investor kami juga, betul nggak? Ya, betul. Kayak kemarin ada salah satu project yang ternyata kita pakai Ctrl U aja kita bisa masuk, betul nggak Om? Nah itu kita sampai developer CEO-nya sampai ke Bali ketemu sama kita untuk ya istilahnya ngasih masukan-masukan lah gitu loh bro, sebelum dia go global kan. Nah ini ada update ini sedikit. Yang pertama untuk web dan sistemnya PC Gamer aman ya. Jadi tadi udah dicoba di pentest standar dan hasilnya aman bro. Kadang-kadang kalau web misalnya yang gampang dibobol hacker itu kan dikit doang kita bisa masuk, betul nggak? Nah tapi kalau ini untuk PC Gamer aman. Kemudian jadi akhirnya kita ada NFT dan Metaverse yang kita tes dan aman. Nah itu update dari tim IT kami bro, dari Dex Capital. Itu sedikit infonya. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Christian Dewi. Mantap Dex Capital, bukan kaleng-kaleng. Ada testernya Mas Dan. Iya dong bro. Kita mendapatkan quality bro. Betul iya. Mas. Bahkan kemarin yang sebelum AMA sama PC Gamers, ya syukurnya developernya sangat low profile, humble, dan malah berterima kasih dia bro. Berterima kasih karena kita bisa menemukan
celah-celah kekurangannya mereka kan, dan Betul. akhirnya ya mereka lagi untuk ke tim IT-nya bahwasanya ternyata kok ini bisa sampai dibobol seperti ini padahal sederhana kayak gitu. Nah gitu. Ini bukan maksud untuk menjatuhkan proyek bro, tapi kan benar-benar tujuannya pure murni untuk melindungi, memprotek customer kita, investor kita itu loh bro, member kita itu enggak. Betul. Mending sekarang dikasih tahu daripada nanti mungkin go global dia. Di global kan hackernya lebih kejam lagi bro, benar nggak? Kalau di sini kan kita bisa masuk tapi kita tidak akan manfaatkan itu seperti itu kan. Paling kita kasih edukasi seperti itu. Itu bro. Silakan bro Christian the Winner. Masih di sini? Mas Christian the Winner. Christian the Winner masih di sini? Oke. Kalau nggak ada saya lanjut ke siapa nih? Ada Bro Dimas, masih di sini Bro Dimas? Halo Mli. Ya, silakan Bro. Halo Bro Dimas. Halo Merako. Iya, sebenarnya agak nyambung sama tadi yang ditanyain atau disebutin nama Om Jimmy ya soal listing di toko kripto. Tapi ini pertanyaan saya mungkin kalau boleh dijawab sih sebenarnya. Untuk VCG sendiri untuk rencana listing di exchange global atau top tier 1 ada nggak untuk kedepannya gitu? Kalaupun ada, boleh di-spill nggak kira-kira dalam kurun waktu kapan gitu? Itu kalau boleh ya di-spill gitu. Karena saya terus terang agak penasaran sama untuk rencana listing sendiri dari VCG gitu. Kalau boleh di-spill gitu. Terima kasih. Oke, thank you Bro. Mas. Saya yang jawab Mas Dani. Boleh, silakan. Oke, balik lagi ke pertanyaan checks listing. Gini Mas, kita biar ini lebih clear, biar ini lebih agak terang ya, saya nggak bilang ini terang karena takut salah ngomong nanti mas-mas yang di atas tiba-tiba kelar ini selesai kita sharing pada turun kerja gitu. Nah, oke. Yang bisa kita kasih tahu itu untuk listing checks. Let's say kita bisa bilang kayak tier 1 deh, kita bisa nyebut tier 1 karena kan kita sekedar info nih buat teman-teman mungkin yang memang udah tahu atau yang baru bergabung di crypto. Jadi exchange itu ada beberapa tier, ada tier 1, 2, dan 3 karena dipengaruhi oleh beberapa volume tradingnya dengan security-nya dari dia exchange tersebut. Jadi ada beberapa tier. Nah, yang otomatis mempunyai volume trading besar itu termasuk dalam tier 1. Tolong koreksi ya teman-teman ya kalau ada statement yang salah dari sisi itu. Nah, di tier 1 sendiri dari pihak VC Gamers, balik lagi ke semua VC Gang. Kita di tim member VC Gamers ini benar-benar ada divisi-divisi terkaitnya. Terutama untuk bagian masalah checks listing, apakah dari kita atau dari si pihak listing tersebut sudah ada hal yang memang dikaitkan. Oke, untuk informasinya sebenarnya untuk listing-listing di beberapa checks tier 1 kita sudah dapat agreement-nya. Nah, tapi balik lagi sebenarnya gini teman-teman skema listing. Contoh kayak VC Gamers listing di Indodax. Kita bisa manage nih kira-kira kita kapan mau di listingnya. Nah, itu disesuaikan lagi dengan situasi, kondisi dan apa yang sedang kita develop. Apakah memungkinkan hal itu untuk di listing langsung di saat itu sendiri, tetapi untuk agreement-nya sendiri kita bisa melakukan sesuai dengan proseduralnya. Nah, untuk cek tier 1 di luar dari tim VC Gamers, apakah sudah ada agreement? Yap, kita sudah terkoneksi dan sudah masuk dari sisi listingnya, cuman tinggal untuk tanggalnya dan tepatnya itu kapan sebenarnya tinggal menunggu dari sisi VC Gamers. Jawabannya seperti itu. Apakah hanya satu? Enggak, kita ada beberapa. Tapi balik lagi, gini Mas, pada prinsipnya ya, saya pengen ngasih biar lebih clear karena balik lagi, ini masing-masing strategik antar project itu berbeda ya. Kalau dari sisi VC Gamers, kita pengen tuh sebenarnya fundamentalnya itu udah kuat, produknya itu udah berjalan, utility-nya itu clear. Tapi apakah mesti nunggu itu semua clear baru listing? No. Kita nggak berstate demikian. Cuman di saat ini berjalan, nanti itu akan kita tinggal ngatur saja sebenarnya. Oh, release date-nya itu tanggal sekian. Kita tinggal bilang ke pihak karena memang udah ada beberapa grup dengan beberapa listing yang kita sudah sampai ke tahap sana gitu. Cuman untuk waktu tepat kapan listingnya itu nanti tinggal tanya aja. Tapi yang sekarang kita benar-benar fokus dulu nih ke ILO, ke situ dulu. Nanti kalau untuk tiba-tiba ada kayak gitu itu di luar
di luar statement saya. Intinya gitu sih Mas. Kalau yang udah pernah visit websitenya token.pcgamers.com pastinya udah melihat sih spill-spillnya sedikit-sedikit ya. Di roadmap itu udah pasti. Dan itu pastinya kita ada tim yang roadmap berkompeten untuk menghandle itu semua seperti itu. Iya, tapi di roadmapnya belum jelas tuh bro, masuknya timeline-nya kapan tuh loh. Betul nggak? Belum spesifik. Jangan gitu. Oke, thank you Bro Dimas. Pertanyaan. Iya, makasih Om Bli. Masih tanggal pastinya. Ya, dapat gambarannya. Ya. Oke, thank you. Oke, selanjutnya tadi ternyata Bro Christian The Winner kemut dia nanya mic-nya. Silakan Bro. Halo Bro Chris. Halo, selamat malam semuanya. Halo. Malam. Tadi kan saya dengar kan Segar ini kan mempunyai kelebihan yang bagus gitu. Suaranya bisa dibesarin dikit ya Bro ya, kecil amat Bro. Halo tes, selamat malam. Oke, silakan. Tadi kan PCG ini kan menjabarkan gitu kelebihannya dari PCG itu apa aja gitu, udah jelas. Cuman saya mau tanya mengenai apa sih kekurangan dari PCG ini, dan juga terus ini kan latar belakang dari PCG terbentuknya, saya pengen tahu Om, karena kan saya lihat juga bisa bekerja sama dengan Arapi gitu, kira-kira begitu. Oke, thank you. Oke, poinnya simple Bro. Dari tadi kan Bro ngejelasin tentang selling point, kelebihan dari PC Gamer. Nah, ada nggak kira-kira kelebihan kekurangannya PC Gamer apa sih? Nah, kalau dari sisi tim kita sendiri, terutama dari PC Gamers, kita nggak bilang apa yang kita sajikan itu sempurna, Mas. Kita nggak pernah nge-set hal itu sempurna, tetapi apa yang kita selalu sajikan adalah kita coba hal yang memang terbaik. Itu yang sering disampaikan oleh Pak Sony, Mas Wafa, Pak Tanto, dan si levelnya. Karena apa? Karena memang benar-benar kita, yuk kita coba sajikan yang proper. Nah, kalau untuk dari kelemahan itu sendiri, justru sebenarnya kita dari tim ini benar-benar welcome banget terhadap insight dari community. Let's say gini, coba dong VCG dari sisi ini harusnya agak lebih baik seperti ini loh kira-kira gitu. Nah nanti dari tim kita juga pasti akan mempertimbangkan apakah ini bisa kompatibel digunakan dengan apa yang kondisi sekarang ataukah memang sedang berproses. Itu justru kita berharap banget dari sisi teman-teman semuanya. Karena balik lagi, project itu saling berkaitan karena apa? Community juga, dari developer juga, semua saling melengkapi. Nggak bisa dari sisi developer jalan sendiri, terus kita bisa tahu weakness-nya kita nggak. Karena kita mencoba... PC Gamer tuh bukan anti kritik gitu Bro ya. Jadi kalau ada misalnya insight, ada saran yang bagus dari community, bisa ditampung lah. Banget. Juga. Contoh kayak tadi dari timnya Dex Capital, kalau memang dari sisi website kita ada weakness atau security-nya itu masih lemah, kita pasti welcome banget gitu. Kita pasti nampung, oh ini ternyata insight-nya seperti ini, yang baik seperti ini. Karena apa? Pada ujungnya kita ingin mencoba menyajikan sesuatu itu memang benar-benar yang baik gitu. Karena kita ingin menjadi yang baik sehingga nanti sekeliling kita juga akan menjadi hal-hal yang baik. Tujuannya seperti itu sebenarnya Mas. Oke, thank you. Terus yang kedua Bro? Oke, yang tentang sejarahnya PC Gamers sendiri. Nah, PC Gamers balik lagi kemarin sebenarnya Mas Wafa udah bantu ngejawab nih yang pas sama sebelum Idol. Nah, mungkin gini Bro, sebelum ke sana, sorry beli potong sedikit aja mungkin karena kan satu project itu bisa jalan kan tergantung leadernya juga, betul nggak? Nah, Beli dengar kan si Bro Wafa ini kan dia ya backgroundnya dia, jam terbangnya dia kan keren loh. Mungkin itu salah satu bisa di spill sedikit, bisa diinformasikan sedikit mungkin sama Bro Christian The Winner-nya biar ada bayangan Bro. Maksudnya background jam terbangnya seorang Bro Wafa itu di mana? Jadi gini, gambaran singkatnya adalah profilnya Bro Wafa, nanti teman-teman bisa langsung Google sendiri ya. Jadi tetap kita menjunjung tinggi Dior gitu. Nah, kalau untuk profilnya sendiri sebenarnya Bro Wafa itu di Google, di YouTube. Jadi memang sebelum in charge ke dunia yang ada sekarang ini, memang Bro Wafa itu benar-benar experience-nya di dunia digital. Dari pengembangannya kita tahu sendiri bahwa YouTube, Google itu benar-benar adalah company yang sangat besar gitu. Siapa sih sekarang kalau yang browsing nggak pakai Google? Asumsinya seperti itu. Nah, Bro Wafa ini sendiri termasuk salah satu key player atau orang penting yang ada di Indonesia mewakili hal tersebut. Nah, untuk relatable-nya, untuk relation-nya dengan Rans Entertainment sendiri, kenapa sih dari VC Gamers itu bisa dipercaya oleh Binex, bahkan salah satu venture capital yang memang
berasal dari Jepang gitu. Itu anakannya Konami loh, kalau boleh nanti teman-teman research. Jadi ya, hal itu pasti benang merahnya ketemu gitu kalau connecting dot-nya. Nah, satu sisi juga kenapa sih bisa Rans Entertainment itu sendiri percaya kepada CVC Gamers, balik lagi karena VC Gamers ini sendiri berjalan dan memang menyajikan hal yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh publik. Dari apa? Dari sisi social commerce itu sendiri. Di social commerce dari segi transaksi, teman-teman bisa research tentang mengenai social platform atau social commerce itu sendiri. Bagaimana sih ini transaksi yang terjadi di marketplace VC Gamers yang existing, sehingga itu menurut dari sisi saya pribadi ya, bila saya menjadi seorang investor, faktor-faktor tersebut juga akan menentukan keputusan saya akhirnya apakah memang project ini benar-benar mempunyai projection yang bagus ke depannya atau tidak. Nah, itu kan balik lagi kepada investor. Tapi yang jelas kita itu dipercaya oleh dari sisi entertainment serta dari Binex karena background-nya serta produk yang kita sajikan serta culture kerja yang memang diterapkan di VC Gamers itu sendiri. Gambaran singkatnya seperti itu paling beli. Oke, thank you bro. Gimana bro Christian? Dirasa udah clear banget ya? Sudah jelas sih. Sebelumnya sudah jelas ya. Sukses. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya bro Thank you, Christian. Bro Chris. Wah, Bro ini Chris, makin malam makin hot ini bro. Mungkin kita bisa kasih tahu dulu beli kita di sini benar-benar sifatnya sharing dan Ya, apapun betul yang betul om. Natural om. apa yang Oke, kita tahu gitu dan memang boleh disampaikan kira-kira. Harus lah bro. Harus disampaikan apa adanya, jangan melebihkan, jangan mengurangi itu lah bro. Setuju. Thank you. Selanjutnya ini ada Bro Uji Menggo bro. Halo, selamat malam Pi, selamat malam Om Prako. Halo Uji. Ya Om, ya ini langsung aja Om. Mau tanya, ada 2 pertanyaan sih. Yang pertama itu ada nggak rencana nanti di metaverse-nya itu untuk transfer-nya itu bekerja sama dengan platform lain. Contoh lah seperti metaverse itu yang apa namanya yang di dalamnya juga ada Gucci, Fila, terus Hermes itu dia bekerja sama dengan Decentraland akan membuat apa namanya sebuah mall di Decentraland-nya itu. Yang kedua tadi Om Rako kan nyebut tuh Konami kan untuk VCG-nya ada nggak nanti rencana untuk bekerja sama dengan platform-platform game lain, contoh yang baru saya lihat itu kan yang baru hype itu sekarang Miria itu dia bekerja sama dengan beberapa platform game seperti Activision, Gameloft, terus Blizzard dan yang sebagainya. Makasih Om. Oke, thank you bro pertanyaannya bro. Thank you Mas Uji. Silakan, siapa yang jawab nih? Jawaban nomor 1 dulu. Ini biar saya lebih singkat, takutnya nanti ada offside di sini. Jawabannya pertama, apakah mungkin untuk dari sisi metaverse-nya itu berkolaborasi dengan segala macam? Kita, kalau dari saya pribadi, belum berani jawab gitu. Tapi balik lagi ke dasarnya VC Gamers ini sendiri, kita benar-benar open for collaboration. Jadi memang kita sangat welcome gitu untuk kolaborasi apapun itu selama memang masih dalam hal yang baik dan memang ingin berkembang bersama kayak gitu. Let's say dari si A kita metaverse A ternyata ada nanti konektivitasnya dengan transverse. Apakah itu menutup kemungkinan? No. Kita pasti akan ada kolaborasi. Kalau yang sekarang berjalan pasti nanti dari sisi roles-nya di dalam transverse itu sendiri kita kolaborasi juga dengan creator game segala macam, itu semua di dalamnya memang dibungkus untuk berkolaborasi. Dan apakah dengan sisi eksternal akan ada kolaborasi lain? Nanti itu bisa bapak-bapak yang di atas gitu. Nah, untuk dari sisi Konami sendiri untuk game-game yang akan berkaitan dengan kesana, kita lebih kerucutkan dulu Mas, karena takutnya di saat kita udah men-state sampai sejauh apa dan kita belum mampu untuk merealisasikannya, takutnya itu akan menjadi bad impact bagi setiap pihak. Karena apa? Setiap hal yang disampaikan itu nantinya pasti akan ditagih. Omongan adalah janji, jatuhnya seperti itu. Dan kita nggak pernah mau untuk ngasih janji-janji kayak misalnya besok gini ya Mas Dan, oh besok kita bakalan bikin game A terus koneksi dengan A lagi. No, kita nggak mau stres gitu. Tapi apakah hal-hal tersebut mungkin dilakukan? Balik lagi, all about gamers. Jadi itu untuk relatable-nya dari si Binex dan Konami itu udah
Mas Wafa, Mas Sony, Mas Santo. Kita yang di bawah pokoknya tinggal menyampaikan ya Mas Dani. Yes, betul banget. Kira gitu Mas Uje. Siap-siap Om. Itu ya usulan apa namanya, kalau bisa siapa tahu ke depan VCG bisa kerjasama dengan Animal Concept yang di dalamnya ada Snoop Dogg itu Om. Jadi Animal Concept itu boleh. For your info Mas Uje, konser musik. Kalau nggak salah dia mau Justin Bieber juga mau masuk sih kalau nggak salah. Tapi sementara ini memang full support dari Snoop Dogg. Ya siapa tahu kan nanti Animal Concept ini buat sebuah panggung di VCG kan bagus juga gitu, saling melengkapi nanti. Makasih. Betul. Gini Mas Uje. Oke, thank you. Udah tak catat nih Mas Uje nih. Ngasih jawaban Siap. Tanggapan terakhir tentang yang utama Mas Uje. Nah, untuk apakah possible dilakukan konser segala macam, nantinya teman-teman bisa memutuskan hal itu sendiri. Yang jelas kita coba untuk mendevelop hal-hal yang terbaik. Kita balik lagi kenapa menekankan hal yang terbaik, karena apa? Kita benar-benar semuanya tuh di sini Mas, nggak ada yang namanya kerja 5 hari semuanya dituju Mas kali 24 jam, karena itulah berjalannya blockchain dan itulah berjalannya Web3. Untuk pengembangan evaluasinya terus berjalan, untuk konser dan untuk link-link ke Snoop Dogg segala macam seperti itu, Justin Bieber. Apakah kita possible untuk reach? Balik lagi dari satu sisi investor kita Rans Entertainment sendiri, terutama Arafi, itu juga adalah salah satu artis, aktor, influencer yang jelas dari bisnisnya juga dia pasti punya koneksi banyak. Dan untuk ke sisi Snoop Dogg sendiri, untuk ke timnya dan segala macam, apakah dari tim VC Gamers itu punya koneksi ke sana? Kalau ditanya seperti itu, state resmi dari saya pribadi, state yang bisa saya sampaikan punya koneksi atau tidak, ya. Untuk hal koneksi, teman-teman bisa searching sendiri background dari ya, gitu. Oke, ya, thank you bro. Mas Wafa kemarin sampaikan juga kan ya, untuk Transverse ini sendiri pun baru tahapan awal kita bekerja sama dengan Rans Entertainment, yang nggak menutup kemungkinan ada next kolaborasi lainnya seperti itu sih yang disampaikan. Ya, oke, thank you bro. Ini udah 1,5 jam loh, nggak kerasa bro loh, saking hotnya loh. Wah iya. Tapi karena ini memang sangat menarik nih, ya kita kasih spesial buat VC Gamers lah, karena ada beberapa yang banyak banget nih yang nanya nih. Selanjutnya ada Om Ridki, silakan Om Ridki. Ya, terima kasih Om Ridki. Kedengaran nggak Pak saya? Jelas. Ya, ini pertanyaan saya udah habis semuanya, udah disikat sama yang Waduh, tapi untuk jawab ya Mas Ridki ya. Iya, untuk pihak PCG saya mau informasi untuk update total supply sebenarnya itu instan, nggak perlu ngadu-ngadu lagi ke pihak CMC dari Chef Report. Nah itu bukan jadi pertanyaan saya, itu sebagai informasi aja. Nah saya mengutip dari kata-kata Om Lis, sebagus apapun suatu project, tapi kalau nggak di branding dan promosi dengan baik, maka nggak akan jadi apa-apa. Itu kata-kata Om Lis tadi. Nah yang saya mau tanyakan, dari yang saya tahu bahwa warga Indonesia sendiri ragu dengan token-token dari Indonesia. Ya kan, apa langkah marketing dari PCG ini? Bukan kalau saya perhatikan tadi dari awal yang dibahas itu poinnya nggak ada tertuju ke PCG-nya, tapi ke project-project metaverse-nya. Sebenarnya kan PCG sebenarnya kan yang produk utamanya kan adalah PCG-nya ya, bukan metaverse. Terus apa langkah marketing dari PCG yang untuk membuat effort ke holder Indonesia atau sendiri dan globalnya gimana gitu langkah marketingnya? Karena kalau saya cek sih dari produk-produknya sih bagus, itunya bagus semua. Tapi kalau saya lihat dari total holdernya yang sudah berjalan 6 bulan ini dengan total holder 8.000 itu, kalau saya bilang masih tergolong sangat kecil gitu. Iya, seharusnya PCG bahkan bisa lebih dari itu dengan proyek-proyek yang se-wow ini gitu. Terima kasih. Terima kasih banget, Glory. Ini akhirnya keluar. Gini, oke. Yang ini pengen jawabnya agak ini. Gini, Bu. Aku pengen bantu jawab untuk marketing plan yang akan kita lakukan gitu. Nah, setiap phase ya pasti kita udah memiliki timeline quarter by quarter, minggu ke minggu, dan
bulan ke bulan juga kita udah ada gitu. Tapi untuk dirasakan secara klimaksnya sendiri seperti apa, dari kita memang akan memaksimalkan terus. Apakah yang sekarang dilakukan itu sudah maksimal atau belum? Kita bisa berbicara bahwa marketing yang dilakukan sekarang itu memang belum maksimal. Karena apa? Karena didasari satu sisi kita memang masih memberikan edukasional, kita masih memberikan tentang pengertian dan penjelasan tentang apa sih yang VCG itu miliki gitu. Nah, untuk dari plan kedepannya atau apa yang akan dilakukan oleh marketing adalah kita sudah berkomunikasi dengan beberapa community global yang dimana memang salah satunya di follow dengan CZ. Mungkin teman-teman yang pengen tahu CZ adalah bapaknya Binance gitu. Nah, kita udah ada engage dengan beberapa community yang mana memang mereka tinggal menunggu, ayo kapan nih VC Gamers mau kita bantu untuk support dengan hal-hal tersebut gitu. Nah, dari satu sisi juga komunikasi yang terus kita lakukan, ada beberapa nama-nama besar company kami yang menurut saya cukup familiar ya. Kalau untuk company dari sisi kripto, ada yang memang sudah melakukan komunikasi dengan kita yang nantinya, yuk kalau dari sisi kita memang sudah nih semuanya lokal, kita udah hajar nih, kita sambil berjalan juga globalnya. Marketingnya seperti apa? Community itu pasti banget. Educational itu berjalan terus. Nah, apakah nantinya community akan menjadi instrumen marketing? Jawaban utamanya adalah tidak. Karena kita balik lagi, tujuan utamanya nanti marketing akan berjalan secara sendirinya. Gitu. Tapi untuk kerjasama dengan influencer, publishing, dengan perkenalkan produk, nah nanti nantinya waktunya itu akan diberitahukan. Kita juga ada planning untuk melakukan big event. Exhibition itu akan dilakukan. Event-event yang berkaitan dengan internasional itu kita akan ikut berkontribusi. Nah, ini salah satu gambaran marketing apa yang kita lakukan. Gitu. Nah, terus untuk publishingnya lagi, apa sih yang kira-kira bisa bikin VC Gamers atau VCG-nya itu nanti menjadi kesorot? Let's wait. Kita tunggu, Mas. Karena tadi yang saya share screen itu sebenarnya semua ada di situ. Gitu. Tanya satu lagi ya. Boleh, Mas Riki. Iya, kayaknya juga Bro Rako kan tahu Dextool nggak? Betul. Suara Doraemon tuh. Dextool.io tahu nggak? Tahu kan? Tahu. Nah, bisa dilihat aja, bisa dilihat sendiri untuk community trust-nya. VCG itu banyakkan itunya loh, dislike-nya. Iya, dislike-nya kayaknya jadi seperti CMC ranking, Dextool itu semacam-macam tools itu kayaknya kurang diperhatikan. Sebenarnya itu salah satu poin plus untuk PCG, di mana untuk mencari trust dari global, karena rata-rata trust dari global tuh melihat dari CMC, dari Dextool dan sejenisnya. Gitu. Oke. Thank you, Bung Rifki. Nah, ini bakal aku jawab lagi karena memang ini udah menjadi concern kita sejak lama gini. Kalau dari konsep voting yang memang dilakukan di Dextool itu sendiri, voting tersebut hanya bisa dilakukan untuk wallet yang mana memiliki sejumlah Dextool tertentu atau koin Dextool itu sendiri. Jadi untuk voting tersebut kita perhatikan atau enggak? Ya, kita sangat memperhatikan hal itu. Tapi apakah itu relevan nanti untuk upvote sendiri? Kita nggak munafik ya Mas, karena setiap project itu pasti memang memiliki proyeksi-proyeksi dan solution yang untuk dilakukan untuk menanggulangi hal-hal kayak gitu tadi. Nah, kita udah consider nih dari sisi Dextool itu rate-nya apakah harus kita bener-bener perbaiki? Ya, tapi kita focusingnya adalah sekarang di satu sisi yang kita beritahukan kepada publik dari sisi CMC, kita di situ voting juga secara publik, itu sangat kita perhatikan. Lalu dari sisi Certic all feature dan secara live di situ semuanya secara transparan. Makanya kenapa kita selalu memberitahukan kepada new member atau newcomers baru bahwa memang kita sudah live nih di Certic dan semua fitur di situ ada, kelihatan kita misalnya transaksinya seperti apa aja. Di situ sudah sangat fleksibel dan sudah sangat transparan. Jadi kalau untuk hal-hal Dextool tersebut, apakah sudah menjadi perhatian kita? Sangat Mas Fik. Tapi apakah akan kita perbaiki ke depannya? Pasti akan kita evaluasi untuk hal itu. Dan cara-caranya juga memang kita udah dari tim-tim udah banyak ngasih insight. Nanti akan kita coba komunikasiin lagi ke tim untuk langsung solve masalah itu. Thank you banget Mas Rifki. Oke, thank you. Terima kasih Bro tambahannya. Om Rifki, makasih ya pertanyaannya ya. Ini sangat menarik nih Bro. Ya, thank you banget ya. Ya. Saya makin panas dingin ditanyanya.
Ya, kasihan juga ya narasumber kita ya. Ya mungkin gini teman-teman ya. Jadi bagi ada beberapa yang juga DM Bli mau nanya untuk lebih jelasnya, bolehlah itu kan untuk link di Telegramnya PC Gamer kan Bli udah sounding di Dex Capital. Jadi bagi teman-teman yang mungkin malam ini belum sempat untuk bertanya langsung, bisa langsung tanya di grupnya PC Gamers ya. Karena ini sebenarnya waktunya kita udah ngaret banget nih, harusnya 1,5 jam. Ini udah lewat nih, tapi karena luar biasa, kasihan juga nih. Minum dulu bro, nggak apa-apa bro. aman. Kalau amal di Dex Capital tuh seperti ini bro. Kita emang di sini memang sangat-sangat kritis dan sangat gini bro. Tapi kritis-kritisnya ya kalau sudah benar-benar trust ya teman-teman biasanya langsung eksekusi biasanya gitu loh. Oke, mungkin sebelum closing statement dari bro berdua, mungkin kami akan hadirkan tim IT dari Dex Capital ya bro ya. Yang bisa yang sounding yang tadi. Silakan mungkin waktunya Om Indra. Silakan Om Indra. Halo Om Indra. Halo Bli, thank you. Ya. Thank you Bli. Selamat malam Om. Malam Om Indra. Malam. Siap, malam Om. Saya Indra Om. Sebelumnya saya salam kenal Om. Sebelumnya saya mohon maaf Om, karena memang dikasih tugas sama Bitcoin dan teman-teman founder yang lain untuk support teman-teman di sisi teknis kan. Nah jadi kebiasaan kami itu kalau misalnya beberapa 1-2 bulan ini kebiasaan kami ketika ada yang AMA maka pada saat itu live apapun yang ditunjukkan sama mereka kami tes, kami lakukan pen test kan. So far pen test yang kami lakukan standar. Jadi tidak akan mengganggu kinerja sistem yang ada dan syukurnya dari beberapa peserta AMA terakhir yang melakukan AMA di sini yang paling sulit sampai saya harus pakai Kali Linux baru teman-teman VCG ini. Kalau yang lain saya masih pakai Windows kelar, tapi VCG tadi saya harus pakai pentest tools, saya harus pakai Kali Linux untuk testing dan so far aman. Ada pun beberapa itu wajar kayak core itu pastilah dibuka ya kan. Dan salut Web3-nya VCG baru kali ini saya lihat Web3 yang betul-betul mikirin secure-nya, karena sebagian besar teman-teman yang katanya main Web3 tapi justru karena dia mau masuk ke Web3-nya, dia jadinya Web 1. Ya kan? Niatnya mereka bikin Web3, jadinya kan Web 1. Karena Web3 sama Web 1 itu tipis loh Mas bedanya. Tipis banget bedanya Web 1 dengan Web 3. Nah, teman-teman terjebak di Web 1 kebanyakan. Dan Web VCG tadi saya tes, ya itu Web 3 dan benar-benar sejauh ini aman. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena tidak permisi dulu gitu. Soalnya kalau permisi kan nggak seru kan gitu. Betul. Thank you Mas. Thank you Li. Thank you Indra. Thank you. Ya. Oke, mungkin terakhir dari Bro Rakus sama Bro Fo by Fo. Bro Indra harusnya ketemunya sama namanya ya, mungkin dikasih closing statement Bro. Maksudnya sebelum beli closing sama malam hari ini, silakan mungkin dari Bro Raku dulu. Monggo. Mas Dani boleh, silakan. Mas Dani dulu, silakan Mas Dani. Oke, mungkin closing statement-nya gini. Gue selalu mengingatkan kepada teman-teman semuanya tetap menggunakan tetap Dior ya. Kita nggak pernah ada ajakan untuk membeli, tapi kita lebih ke edukasi dan kembali lagi ke diri sendiri sih. Jangan terpaku sama seseorang ataupun satu media dan lain-lain. Tetap kalau media ini bilang A, lebih baik di research kembali sih seperti itu. Mungkin dari Mas Rako ada tambahan? Oke. Terima kasih sebelumnya buat para teman-teman yang udah sejauh ini ada di Dex Capital, yang udah mau nyempetin waktunya buat ngelihat sharing ini sendiri. Nah, mungkin gini Bli, dari sisi kita pribadi atau saya pribadi dan sisi tim juga pasti harapannya nggak pengen ini adalah hal yang cuma dilakukan sekali nih selesai. Jadi cuma sampai kita sharing di sini doang, tapi kita berharapnya ini akan menjadi sesuatu yang mana memang hubungan jangka panjang seperti itu. Itu yang kita harapin juga dari sebuah komisi, terutama dari Dex Capital. Nah, terus dari sisi kita pribadi,
kita tuh pengen memberitahukan ke teman-teman semua yang baru join di kripto ataupun yang sudah existing. Balik lagi dengan apa yang disampaikan Mas Dani. Semua balik lagi dengan research yang ada, dengan fundamental yang ada, teman-teman bisa research, dengan ngelihat sendiri teman-teman bisa memutuskan sesuatu hal. Dan yang perlu diperhatikan dalam kripto ini sendiri adalah instrumen yang cukup beresiko tinggi. Ada beberapa cara untuk menanggulangi resiko tersebut gitu. Tapi resiko itu pasti ada. Balik lagi ke apa kuncinya, ke Dior dan money management. Teman-teman pastiin kalau untuk berkontribusi dalam Web3, kripto atau blockchain, dipastikan menggunakan memang uang yang benar-benar safe gitu. Jadi itu aja mungkin deh. Dan kalau untuk pengen lebih lengkapnya, teman-teman boleh visit ke grup, di sana bebas mau tanya apa aja, boleh juga dicek. Betul banget. Betul. Nah untuk info Web 1.2, oke. Langsung aja beli. Enggak, tadi kan katanya ada yang janji nih mau kasih spill satu aja atau enggak sebelum mungkin beli akhiri. Silakan saya kasih waktu 3 menit. Spillnya apa nih Mas Rako? Gini, 1.2 itu akan diadakan as soon as possible, terus nantinya akan ada rilis white paper 2.2, itu akan dirilis, jadi teman-teman bisa ngeliat. Tapi untuk yang kredensial lain, beli, saya pengen nyampainya ngeri beli. Ngerinya gimana nih? Ya, gitu. Ailo juga ini saya bilang ditunggu lagi ya, nanti karena dari sisi tim selesai saya ngomong gini pasti langsung wah gitu. Jadi mohon maaf banget. Yang pastinya kita akan menyajikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya seperti itu. Ya, dan yang penting nanti harapannya untuk slot Dex Capitalnya dilebihin lagi ya Om ya. Wah, kalau itu udah public cincai. Gitu. Oke. Siap, terima kasih ya Bro ya udah kasih spill yang terakhir yang dirasa sangat menggigit banget. Terima kasih banyak Bro, apresiasinya juga. Ya, jadi dengan ini mungkin beli akhiri ya rangkaian AMA dengan PC Gamer malam hari ini. Ini salah satu AMA terbaik di Dex Capital, luar biasa, antusias juga teman-teman. Terima kasih yang sudah bertanya tadi, dan buat teman-teman yang belum sempat kebagian bertanya malam hari ini, silakan bisa gabung di grupnya PC Gamer. Ada PC Gamer Global sama Indonesia juga sudah ada di chatnya Dex Capital. Sekali lagi saya beli koin tuan rumah dari Dex Capital, mengucapkan terima kasih banyak buat Bro Laku, Bro Denny dan tim PC Gamers. Ya, semoga kolaborasi kita bisa lebih langgeng lagi ke depannya. Dan buat teman-teman Dex Lapor, terima kasih banyak yang sudah masih standby setia di sini. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di AMA-AMA berikutnya. Thank you, Bro. Thank you Dex Capital. Terima kasih. Thank you Om.